Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini seperti judulnya, aku mau ngajakin kalian untuk cara menanam colocasia dimana kalau kita beli tanaman online. Jadi, aku beli colocasia online kayak gini. Ya, ini 2 hari baru sampai dan gimana cara perawatan ataupun penanganannya akan aku share di sini. Karena menurut aku untuk repotting ataupun penanganan colocasia itu agak berbeda dengan tanaman lain guys. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar tanaman ini bisa survive dan juga bisa bisa tumbuh subur di rumah kita. So, buat teman-teman yang baru belajar untuk menanam tanaman colocasia, stay tune agar kita di sini bisa belajar bareng. Tapi sebelum itu, seperti biasa teman-teman bantu aku untuk subscribe dulu channel ini biar aku semakin semangat untuk update videonya. So, langsung aja gak usah lama-lama, kita unboxing dan juga kita tanam colocasia yang ada di paket ini. Nah, first of all, kita harus unboxing dulu tanamannya. Jadi ini aku beli tanaman colocasia Midori Sour ya guys. Colocasia Midori Sour ini aku beli di daerah Jawa Tengah. Dan dia nyampe-nya baru 2 hari. Jadi kayak 3 harian sih guys. Kayak hari pertama tuh dikirim dan 2 hari setelahnya sampai di rumah aku. So pastinya colocasia itu kan kurang kuat ya di perjalanan. Aku pengen cek gitu loh, apakah dia itu lemes atau masih seger. Kita bisa cek bareng-bareng. Dan menurut aku pribadi, colocasia yang aku beli ini itu juga hasil cabutan gitu loh guys. Paham gak sih? Dia bukan hasil yang rawatan gitu, tapi dia hasil cabutan. So, resiko dia akan lemas ya, ataupun resiko dia di perjalanan itu akan jauh lebih, lebih tinggi gitu. Kita cek bareng-bareng. Sebentar. Nah, kelihatan nggak? Ini tinggi sih guys, lumayan tinggi-tinggi ya colocasianya. Ini adalah colocasia Midori Sour. Ntar. Nah, ini aku buka dulu. Sret. Nah, kan seperti yang aku bilang tadi, colocasia itu di perjalanan sangat rentan ya guys. Jadi bisa dilihat daunnya di sini udah mengkeriting, udah layu-layu gini, batangnya udah mengkerut, kemudian juga dia daunnya menguning ya. Ini daunnya menguning guys, menguning. Oke. Kemudian nah, menguning kayak mati-mati gitu di sini. Dan bisa dibilang nggak cantik lah gitu. Tapi buat temen-temen yang emang main colocasia ini masih baru ya, ataupun masih belum tahu juga, gak masalah sebetulnya. Jadi masalah-masalah seperti ini guys, seperti daun kering, daun kuning, ataupun lonyot kayak gini sebetulnya nggak masalah ya, nggak masalah banget. As long as dia di bonggolnya sini ataupun akar itu aman. So, jangan dilihat dari cuman daun-daunnya aja ya, jangan dilihat cuman dari daun-daunnya aja, tapi coba dicek dulu bagian batangnya ini. Karena yang paling penting adalah bagian batangnya, oke? Bagian batang dan juga bonggol ataupun akar. Itu yang menurut aku paling penting. Kalau dia lemes atau dia layu kayak gini, itu enggak jadi masalah yang besar. Oke. Kita bongkar dulu bagian bawahnya sini. Aku pelan-pelan takut kena akar. Oke, udah. Waduh guys, ternyata tadi akarnya nih yang kepotong deh kena silet aku. Ya udah nggak apa-apa. Wuhui. Oke. Tadi kayaknya ada yang kepotong deh bagian sini. Oke. Nah, ini yang paling penting guys. Jadi kalau kalian beli colocasia secara online, kemudian dia lebih dari 3 hari ataupun 2 harian seperti ini, resikonya adalah seperti yang aku sebutkan tadi, dia bakalan nggak fit ataupun nggak seger. Tapi yang paling penting adalah cek bagian akar ataupun umbi, yaitu batangnya, seperti ini. Ya, kalian bisa lihat bahwasanya akar-akar di sini kan masih putih ya. Akar putih itu menandakan dia itu akar aktif dan akar sehat. Nah, ini nggak masalah banget karena kita akan tanam bagian ini guys yang paling utama untuk ditanam. Untuk bagian atas itu nanti kita potong ya, akan aku tunjukin nanti. Tapi yang jelas sekali lagi perhatikan bagian bawahnya sini. Kalau kalian beli tanaman colocasia secara online lama banget di perjalanan, kemudian bagian batangnya di bagian batang-batang bawah ini sedekat akar gitu agak busuk ataupun lonyot, itu berarti menandakan tanaman kalian itu akan memiliki
apa ya, possibility untuk mati itu tinggi. Jadi kalau seperti ini masih putih, dia possibility untuk survive ataupun hidup itu lebih tinggi. Jadi sekali lagi perhatikan bagian putih-putih akarnya kayak gini. Kalau masih seperti ini, aku bisa bilang ini bisa banget untuk ditanam dan kesempatan dia untuk hidup itu jauh lebih besar. So hari ini kita langsung aja eksekusi tanaman ini dan juga langsung kita repotting ke media tanam baru. Nah guys, teknik kedua yaitu teknik cutting ataupun pemotongan. Jadi teman-teman buat yang mau beli tanaman colocasia secara online, kemudian daunnya layu kayak gini, nah ini kalau untuk nanti ditanam, itu teman-teman nggak usah nanam sama daunnya ya, tapi bagian daun-daun yang layu ini harus di cutting ataupun dipotong aja. Seperti ini. Ini kan udah jelas fix kuning ya, jadi bisa langsung dipotong. Kemudian bagian ini harus hati-hati karena ini kan daun baru, kemudian ada apa ya, ada kayak tunas gitu loh guys, ataupun daun barunya ini. Nah ini jangan sampai di cutting ya. Cuttingnya itu adalah di bagian atasnya daun baru ini, jadi bagian sini boleh. Nah jadi yang ditanam adalah bagian ini aja guys, yaitu bagian bonggolnya, akarnya, batangnya yang mengandung tunas baru ini, yang bagian munculnya daun baru. Nah ini yang ditanam. Jadi daun-daun yang layu ataupun daun-daun yang nggak fit tadi ini dibuang aja. Alasannya adalah karena kalau ini kita tanam, ini akan menghambat pertumbuhan tanaman karena nanti nutrisi yang dihasilkan itu adalah fokus untuk memperbaiki daun-daun yang rusak ataupun layu ini. Nah nggak mau kan, karena ya kayak wasting time gitu loh. Jadi kita cutting aja agar nutrisinya tadi itu bisa fokus ke bagian akar dan juga pertumbuhan tunas baru, agar daun yang muncul itu jauh lebih cantik daripada kayak memperbaiki daun-daun yang nggak fit kayak gini. So ini dibuang aja. Next kita lanjut ke bagian yang kedua. Ini cukup rimbun ya, tapi daunnya semuanya juga menurut aku jelek-jelek. So langsung kita cutting aja. Yang daun kuning, bye, kita potong. Oke, kita potong. Nah ini kan daun baru nih guys, daun baru ya kan, calon daun baru. Dia pun juga belum kayak mekar secara sempurna gitu loh. Nah menurut aku ini jangan dipotong kalau modelan daun seperti ini, karena ini masih punya kesempatan untuk hidup. Apalagi bagian batangnya ini aku pegang dia nggak mengkerut ataupun nggak lonyot, it means dia masih segar. Jadi nanamnya udah gini aja. Jadi kalau ada daun yang udah baru muncul tapi belum mekar sempurna, itu dipertahankan aja. Kalau seperti ini kan baru kuncup ya, ya ini dipotong sama daun-daunnya. Kalau seperti ini karena daunnya nggak rusak, daunnya juga masih segar dan juga masih berusaha untuk mekar, so ini kita pertahankan, oke? Lanjut batang yang ketiga, ini kelihatan banget ya bagian yang kuning, langsung di cutting aja, cetar. Kemudian daun yang seperti ini ya, super lonyot dan super gak cantik ini langsung kita potong aja. Dan perhatikan sekali lagi bagian tumbuh daun ataupun tunas barunya di bawah batang ini, jangan sampai kepotong, kita potong bagian atasnya. Nah, kita buang daun layunya dan bagian ini kita pertahankan. Daun yang batang yang akan apa ya, muncul tunas baru, yang ini kita pertahankan. Oke. Lanjut ke batang terakhir ya. Sekali lagi bagian kuning langsung kita cutting. Kita cutting bagian ini, dan yang paling besar ini daunnya juga menurut aku udah jelek, meskipun gak cacat tapi dia kayak mengkerut-mengkerut gitu. And I don't like it ya. Jadi ini kita potong aja. Bagian potongnya seperti yang aku bilang tadi, di bagian pertumbuhan tunas daun baru. Cetar. Oke. Semuanya udah selesai, oke. Ada 4 batang di sini, menurut aku cakep-cakep semuanya, dan langsung kita tanam ke media tanam. Nah guys, sekarang kita lanjut ke bagian media tanam. Buat teman-teman, media tanam untuk colocasia sebetulnya udah pernah aku bahas beberapa kali di video aku. Yang paling penting adalah colocasia itu suka banget dengan media yang basicnya itu tanah guys, dan lumpur. Jadi bagian yang istilahnya poros-poros itu kayak kurang cocok banget untuk di colocasia. Kalau bisa dibilang apakah hidup mas kalau pakai media poros? Ya hidup guys, namanya tanaman gitu. Tapi menurut aku kurang maksimal. Jadi karena colocasia itu emang tempatnya ataupun habitatnya itu ada di daerah rawa-rawa yang emang apa ya, suka dengan lumpur dan tanah yang becek, maka kalau kita pakai media tanam untuk menanam colocasia di rumah ya seharusnya juga bisa menyamakan habitatnya, yaitu pakai tanah dan lumpur seperti itu. Nah di sini aku mau share bahwasannya aku pakai campuran media tanam ya, jadi aku nggak pakai pure tanah tapi aku campur dengan media tanam yang lain. Bisa dicontoh juga bisa enggak ya, terserah, itu namanya preferensi. Di sini yang aku
yang aku prepare atau aku siapin adalah yaitu aku di sini ada sekam bakar ya. Di sini aku pakai sekam bakar sedikit hanya untuk campuran. Kemudian di sini aku pakai andam bambu ya atau humus daun bambu. Di sini kalian bisa lihat ini ada daun-daun bambu gitu ya. Ini aku juga belinya di Shopee ya, karena di rumah aku nggak ada pohon bambu, jadi aku beli instan gitu 5 ribuan. Linknya di bawah bisa dicek. Kemudian yang paling penting adalah aku pakai media tanam tanah di sini guys. Nah tanah di sini aku pakai tanah campuran, yaitu tanah kompos. Aku beli juga instan. Aku pakai ini di rumah aku, alhamdulillah bagus ya, meskipun dia tuh nggak becek, tapi ternyata basic tanahnya itu bisa merangsang akar dengan baik. So semoga ini bisa dipakai di rumah aku dan akan aku campurkan semuanya di sini guys. So ini tadi kan ada media tanam bawaan ya, kalau nggak salah ini kayak kokopit gitu loh. Aku campurin juga, nggak masalah, biar nggak dibuang-buang ya. Kemudian aku campurin si sekam bakarnya sedikit aja, untuk campuran-campuran aja. Bisa dilihat ya, ini maaf kalau kameranya nggak jelas. Kemudian aku campurin tanah humus lagi guys. Kalau teman-teman bingung ataupun penasaran sama teksturnya, ini ya, aku ada. Jadi dia tuh kayak basicnya kayak apa ya? Pupuk kandang, pupuk fermentasi yang aku tahu ya. Ada sekam bakarnya juga dan basicnya tanah. Jadi kayak dicampur gitu loh guys. Racikan versi beli gitu. Aku belinya pun di daerah dekat rumah aku, harganya 90.000 untuk 5 kilo. Jadi worth it lah harganya. Ini aku mix aja media tanamnya bareng-bareng. Sebentar ya, aku campurin daun bambu juga sedikit. Nah, kayak gini nanti jadinya. Yang bagian ini guys ya. Ini yang aku pakai. Sorry ya nggak kelihatan, tapi intinya seperti itu. Kalau kalian deket dengan sawah, udah nggak usah pikir panjang, pakai tanah aja yang ada di sawah itu juga bagus banget. Oke, jadi itu bisa dimanfaatkan. Sekarang langsung aja kita ke proses tanam menanam ya guys. Nah, proses tanam menanam pun juga sangat simple, biasa aja, nggak ada yang spesial. Jelas pertama siapin pot dulu. Di sini aku pakai pot bekas. Aku ada 2 pot bekas di sini, warna putih dan warna hijau. Kemudian teman-teman langsung aja dikasih media ya. Dikasih bawahnya ini, kita kasih media di landasannya. Aku pakai berapa ya? Kayak 2,5 centong nasi ini. Seperti ini ya, sudah. Kemudian langsung kita ambil kolokasianya. Ini aku ambil kolokasia yang agak gede, aku tanam. Kemudian kita timpa. Oh iya guys, sambil aku cerita juga ya, kalau kalian mau nanam juga dicek-cek ya, apabila ada akar-akar busuk itu dicabut aja. Ini kan ada akar-akar ini kan akar-akarnya, bentar ya, aku cek dulu. Oke, ini aman, nggak ada akar-akar busuk. Akar-akar busuk itu kayak warnanya coklat ataupun warnanya agak kehitaman dan dia lonyot. Nah, itu dicabut aja, digunting ataupun dipakai tangan gitu, biar nanti itu apa ya, nggak mempengaruhi pertumbuhan. Jadi akar-akar busuk itu mending dibuang aja. Akar sehat itu warnanya putih ya guys. Warnanya putih-putih seger kayak gini, ini adalah akar sehat. So, langsung aja aku taruh di sini, aku langsung tanam ya. Aku timpa lagi dengan media tanam campuran tadi. Sederhana banget kok guys, nggak ada yang spesial di sini. Jadi nanam kolokasia tuh seperti ini, gundul-gundul aja ya, biar nanti daun barunya itu bisa bagus dan nggak usah panik gitu. Karena biasanya orang-orang yang beli tanaman kolokasia kemudian dapat daunnya jelek ataupun layu gitu ya, terus komplain, "Mas ini kok gini gitu kan." Karena tanaman ini tuh berbatang lunak guys, jadi sangat beresiko banget kalau dibawa ke perjalanan jauh gitu. Jadi kalau emang kamu nggak mau kolokasia kamu nggak kenapa-kenapa, ya beli aja langsung ke tempatnya, diangkut dan nggak usah di packing ya, biar keadaannya bagus. Nah ini ya udah, yang pertama cakep banget. Langsung lanjut ke kolokasia yang kedua. Tapi sebetulnya juga ada sih seller-seller yang biasanya itu kayak apa ya, bisa packing bagus gitu ya. Dalam artian kalau belinya itu satuan aja, mereka tuh biasanya kayak kirimnya langsung sama pot-potnya.
Nah, itu menghindari kolokasianya dari stres ataupun kerusakan pada kolokasia. Nah, itu mungkin bisa jadi apa ya, rekomendasi buat kalian kalau emang kamu mau beli kolokasia yang aman-aman aja, nggak ada proses bongkar-bongkarnya, biar nggak stres ya bilang aja ke penjualnya bahwasanya kirim aja mas sama pot-potnya gitu. Mungkin resikonya itu lebih ke kayak ke ongkirnya ya, karena kan biasanya media tanam kolokasia itu kan tanah, jadi berat, biasa lebih dari 1 kilo. Nah, itu mungkin yang berat sih. Kalau kamu ada uang berlebih dan nggak masalah dengan keuangan ya nggak apa-apa gitu, kirim aja sama pot-potnya. Kalau aku sih nggak apa-apa sih kirim-kirim campur-campur kayak gini, nggak masalah. Pokoknya tanamannya sehat aja, aku nggak ada masalah sama sekali. So, lanjut aja ke tanaman yang kedua ya. Sekali lagi akarnya putih, sehat, walafiat. Langsung aja kita tanam dan langsung kita timpa lagi dengan media tanam. Nah guys, semua prosesnya udah selesai, jadi udah aku tanam semuanya di pot-pot kayak gini ya. Ini yang pot kedua, maksudnya 2 pot pertama, dan kemudian ini 2 pot yang kedua. Alhamdulillah sudah selesai semuanya, dan step terakhir adalah tinggal disiram aja sampai kucur ya guys. Kemudian kita diamkan di tempat yang sejuk, yang kena sinar matahari dan juga kena teduh gitu. Jadi jangan sampai full sun dulu, biar nanti fokusnya ke pertumbuhan akar dulu. So, buat teman-teman yang masih penasaran ataupun masih punya pertanyaan seputar penanaman kolokasia, kalian boleh banget komen-komen di bawah biar kita semakin bisa belajar dan juga dapat ilmu baru. Dan kemudian buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe juga biar aku semakin semangat untuk update videonya. So, langsung kita closing. Thank you so much for watching guys, and I'll see you next on another video. Bye bye.